Long Xiaoyao tersenyum ketika berkata, aku tidak mengira kita akan bertemu lagi secepat ini. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, Penatua, kultivasi Anda tidak dapat diprediksi. Saya tidak berharap Anda menemukan kami meskipun kami sudah sangat berhati-hati. Meskipun mudah untuk merias wajah, Huo Yuhao secara alami mengerti bahwa mereka tidak bisa lagi menyembunyikan identitas mereka setelah Long Xiaoyao menemukan mereka. Long Xiaoyao tertawa dan berkata, bagaimana jika aku mengatakan ini padamu kebetulan? Apakah Anda percaya kepada saya? Petik 2. Bibir Huo Yuhao sedikit berputar. Saya pikir saya tidak perlu menjawab pertanyaan bodoh seperti itu. Dia mengangkat cangkir anggur malt untuk mengekspresikan ketulusannya sebelum meneguk anggurnya. Rasa pahit namun harum dari anggur malt segera memenuhi area dadanya. Itu sangat nyaman, tetapi kepahitan tidak hilang untuk waktu yang lama. Kali ini, Ye Sishui adalah salah satu target mereka. Pada saat ini, pelayan sudah mengantarkan makanan yang diinginkan Long Xiaoyao. Kakek Long, kamu sudah lama tidak ke sini. Dengan cepat, datang dan cicipi sepotong daging sapi tenderloin lezat yang telah dipilih oleh koki kami. Pelayan itu dengan bersemangat meletakkan makanan di depannya. Baiklah, bantu aku berterima kasih padanya. Long Xiaoyao terkekeh dan mulai memotong daging tenderloin dengan pisau kecil. Pelayan mundur, dan Tang Wutong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu sudah sangat tua, namun kamu masih makan daging. Apakah kamu tidak takut menjadi bahan tertawaan? Petik 2. Long Xiaoyao tertawa, makan adalah sukacita dalam hidup. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap hari dari hari kita dilahirkan sampai hari kita mati. Saya suka daging. Jika saya bahkan tidak bisa makan daging, apa gunanya hidup? Ketika dia berbicara, dia mulai meneguk anggur dan daging bersama. Huo Yuhao sedikit termenung saat dia memandang Long Xiaoyao dan berkata, saat ini, aku benar-benar percaya bahwa pertemuan kita adalah suatu kebetulan. Long Xiaoyao terkekeh dan berkata, itu sebabnya saya mengatakan bahwa kita ditakdirkan, bukan? Bagikan apapun yang Anda lihat dengan saya. Saya tahu Anda memiliki kemampuan itu. Petik 2. Huo Yuhao tidak bisa menahannya, dan berbagi apa yang dilihatnya dengan Long Xiaoyao. Long Xiaoyao jelas lebih akrab dengan istana kekaisaran daripada dirinya. Dia segera menemukan sesuatu yang salah dengan keempat sudut istana. Long Xiaoyao bingung ketika dia bertanya, oh, apa itu? Empat sudut menyala terang. Petik 2. Huo Yuhao berkata, jika saya tidak salah, mereka harus menjadi alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Penatua Ye juga seorang insinyur jiwa kelas 9. Anda seharusnya pernah mendengar tentang alat jiwa seperti itu sebelumnya. Petik 2. Ekspresi Long Xiaoyao segera berubah. Apa katamu? Mereka alat jiwa arai kompresi energi tinggi. Tidak mustahil. Kekaisaran Sun Mun hanya memiliki alat jiwa seperti itu di luar kota. Kenapa mereka di istana? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya seharusnya memeriksa istana hari ini. Namun, aku punya firasat buruk sebelum aku masuk. Itu sebabnya saya di sini. Setelah itu, saya pergi mengamati. Penatua Ye tampaknya baru saja masuk. Petik 2. Ekspresi Long Xiaoyao langsung berubah suram. Dia mengambil seteguk besar anggur malt dan memicingkan matanya. Kekuatan kekaisaran Sun Mun benar-benar telah melampaui harapan kita. Lanjutkan mengamati. Dia tidak segera pergi setelah menemukan alat sol arai kompresi energi tinggi. Dia terus makan daging sapi dan minum anggurnya. Karena dia tidak cemas, Huo Yuhao tidak perlu cemas. Namun, ia mempertahankan deteksi spiritualnya untuk menghormati Long Xiaoyao. Dia tidak memeriksa lebih lanjut. Dalam hatinya, dia tidak bisa menunggu Su Tianran dan Ye Sishui bertarung. Itu akan sesuai dengan minatnya. Sepotong besar tenderloin daging sapi dengan cepat dikonsumsi oleh Long Xiaoyao. Dia bahkan minum secangkir anggur lagi. Long Xiaoyao sepertinya sangat menikmatinya. Dia tersenyum saat melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong. Meskipun Muen sudah pergi, dia harus tertawa bahkan di akhirat karena dia punya murid seperti kamu. Akan sangat bagus jika saya memiliki murid seperti Anda. Petik 2. Jika itu orang lain, dia akan segera menyerahkan segalanya untuk menjadi murid Long Xiaoyao. Namun,
Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah menjadi murid Dewa Naga Douluo Muen. Secara alami, mereka tidak akan melakukan itu. Kamu melebih-lebihkan, Huo Yuhao berkata dengan tergesa-gesa. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak. Saya serius. Ketika Muen dan aku seusiamu, kami terlalu rendah dibandingkan dengan kalian berdua. Bahkan ada beberapa orang dari Sekte Tang yang tidak bernasib lebih buruk dari kita pada usia mereka. Petik 2. Huo Yuhao tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia hanya tersenyum. Bahkan, dia tidak bisa menentukan apakah Long Xiaoyao adalah teman atau musuh bahkan sampai sekarang. Guru berkata bahwa dia diam-diam melindungi saya. Namun, dia juga Penatua Agung Gereja Roh Kudus. Dia selalu berada di sisi Ye Sishui, membantunya melakukan kejahatan. Tanpa dia, Gereja Roh Kudus tidak akan bisa berkembang begitu cepat selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilannya terkait erat dengan Dewa Naga Douluo, Long Xiaoyao. Long Xiaoyao menghela nafas. Huo kecil, apakah kamu memandang rendah aku dan berpikir bahwa aku memalukan untuk mendapatkan reputasiku bersama dengan gurumu? Huo Yuhao tercengang. Dia dengan jujur menjawab, dahulu kala saya berpikir seperti itu. Namun, saya belajar lebih banyak setelah itu. Saya kira Anda harus memiliki beberapa hal yang tidak dapat Anda katakan. Petik 2. Long Xiaoyao tersenyum, dan tampak sangat bahagia. Baik sekali. Setidaknya kau tidak berbohong padaku. Itu suatu kebajikan, meskipun kebohongan putih terkadang penting. Anda sepertinya tidak setuju dengan kata-kata Anda. Apakah Anda berpikir bahwa saya seharusnya tidak melakukan kejahatan bahkan jika ada hal-hal yang tidak dapat saya katakan? Petik 2. Huo Yuhao mengambil seteguk anggur malt dan mencoba menyembunyikan kecanggungannya. Elder, kamu benar-benar sangat tajam. Tidak ada yang lolos dari matamu. Saya minta maaf atas tindakan saya. Petik 2. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada yang perlu dimaafkan. Hampir semua orang berpikir dengan cara yang sama seperti Anda. Bahkan teman dan keluarga saya juga berpikiran sama. Hanya saja aku benar-benar tidak punya pilihan. Petik 2. Dia menarik senyumnya. Apa yang menggantikannya adalah ekspresi ketidakbahagiaan dan rasa sakit yang tidak bisa dihapus. Biarkan aku memberitahu Anda. Ada banyak hal yang tidak sesederhana itu. Saya belum memberitahu masalah ini kepada siapapun sebelumnya. Jika saya tidak mengatakannya sekarang, saya mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Apakah Anda ingin mendengarkannya? Petik 2. Bisakah kita mengatakan tidak? Selain itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong sama-sama ingin tahu tentang hidupnya. Mereka mengangguk pada saat bersamaan. Long Xiaoyao menghela nafas dan mengungkapkan tatapan yang hilang di matanya. Kita harus kembali ke awal. Kemudian, Muen, Ye Sishui dan saya bertemu satu sama lain ketika kami bepergian keluar. Muen dan aku bertemu paling awal. Kami hanya saling kenal melalui pertempuran. Dia memiliki naga suci Radiant, sementara aku memiliki naga suci kegelapan. Kami adalah musuh satu sama lain. Itu sebabnya kami adalah musuh saat kami bertemu. Kultivasi kami mirip, dan umur kami juga hampir sama. Bagaimana mungkin kita tidak kompetitif? Dalam setahun, kami bertarung 7 kali. Setiap kali, pemenangnya berbeda. Akhirnya, saya kehilangan sekali lagi darinya. Di antara 7 perkelahian, saya memenangkan 3 dan dia memenangkan 4. Dia menang melawan saya, terutama selama final turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Dia menang melawan tim yang saya pimpin. Saat itulah saya pertama kali bertemu Ye Sishui. Dia adalah satu-satunya guru jiwa perempuan yang bisa menantang kita dalam hal kultivasi. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, senyum muncul di wajah Long Xiaoyao. Apapun yang terjadi di masa lalu tidak diragukan lagi adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Setelah berjuang selama hampir 1 tahun, kami menjadi lebih dekat karena satu hal. Kami bertemu sebuah desa yang dirugikan oleh tuan jiwa jahat. Para penguasa jiwa jahat sedang melakukan pembunuhan. Mereka menggunakan jiwa dan mayat manusia untuk berkultivasi. Kami melewati desa itu dari berbagai tempat. Ketika kami melihat keadaan tragisnya,
kami tidak bisa tidak campur tangan. Ketika kami akhirnya membunuh semua tuan roh jahat, kami menyadari bahwa kami saling membantu. Tiba-tiba, kami tertawa, dan menjadi teman baik sejak saat itu. Petik 2. Muen adalah orang yang tenang. Saya lebih memberontak. Sejujurnya, aku benar-benar sedikit lebih tampan dari gurumu waktu itu. Haha. Long Xiaoyao tertawa. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa menyangkal hal ini. Meskipun Long Xiaoyao sudah sangat tua, dia masih sangat besar dan tinggi. Itu juga jelas bagaimana dia terlihat ketika dia masih muda. Huo Yuhao bahkan merasa bahwa naga suci kegelapan lebih tampan daripada dia ketika dia lebih muda. Long Xiaoyao mengikutinya. Kami mulai melakukan perjalanan keliling benua dan menghadapi banyak pengalaman. Kami juga sering bekerja sama bersama. Kemudian, kami heran menemukan bahwa jiwa bela diri kami saling melengkapi walaupun jenis mereka sama sekali berbeda. Kami bahkan berhasil melepaskan keterampilan fusi sekali. Kegelapan dan cahaya benar-benar bisa bersatu. Tidakkah menurutmu itu sangat ajaib? Petik 2. Keterampilan fusion. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling menatap. Ini benar-benar informasi baru bagi mereka. Baik Penatua Mu maupun Penatua Xuan tidak memberitahu mereka tentang masalah ini. Bisakah kegelapan dan cahaya benar-benar melebur? Dari deskripsi Long Xiaoyao, dia memang memiliki beberapa perbedaan dengan Penatua Xuan saat itu. Ternyata Penatua Mu dan Long Xiaoyao saling kenal dari turnamen. Muen dan aku menganalisis situasinya. Kami percaya bahwa kami dapat menggunakan keterampilan fusi karena hubungan antara jiwa bela diri kita. Meskipun gelap dan terang saling bertentangan, ada sesuatu yang kami bagikan. Itu karena jiwa bela diri kita sama-sama naga. Kami hanya menyelesaikan fusi kami karena kesamaan dalam garis keturunan kami. Namun, jiwa bela diri kami hanya 50% yang kompatibel. Kekuatan yang sangat merusak dapat dihasilkan ketika kegelapan dan cahaya berbenturan saat kita menyatukan jiwa bela diri kita. Namun, itu tidak bisa meningkatkan budidaya kami. Dibandingkan dengan fusi Anda, kami masih jauh. Petik 2. Hubungan kami semakin baik, dan kami menjadi teman yang sangat baik. Itu sampai suatu hari, ketika kami bertemu Ye Sishui lagi. Petik 2. Kamu Sishui sangat cantik ketika dia masih muda. Las, dia tidak lebih buruk darimu. Saat dia mengatakan itu, sepertinya ada mata terpesona di mata Long Xiaoyao, meskipun dia sudah sangat tua. Dia ceria dan imut waktu itu. Segera, kami bertiga menjadi teman baik yang berkeliling benua bersama. Sishui memiliki kepribadian yang sangat baik. Kami berdua pria muda juga. Segera, menjadi jelas bahwa kami menyukainya. Kami berdua mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Karena kami berdua menyukainya, kami mengandalkan kemampuan kami untuk memenangkan hatinya. Saya lebih percaya diri daripada gurumu. Bagaimanapun, saya jauh lebih baik di departemen penampilan. Kekuatanku juga tidak kalah dengan dia. Saya memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan hati Sishui. Saya bahkan mengatakan kepadanya bahwa pihak lain harus menerima pilihannya, apapun yang terjadi, dan bahwa kami akan tetap berteman baik apapun hasilnya. Muen setuju. Petik 2. Untuk mencegah kecemburuan dari merusak hubungan kita, Muen dan aku memutuskan untuk menemukan Sishui suatu hari dan mengaku. Kami berharap dia akan membuat pilihan. Lebih baik bagi kita untuk mengaku daripada menyembunyikan perasaan kita. Sishui tampaknya ketakutan oleh kami. Dia ragu-ragu selama setengah hari sebelum dia membuat pilihan. Petik 2. Ekspresi pahit muncul. Long Xiaoyao tidak berdaya saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Saya tidak berharap bahwa saya akan menjadi orang yang ditolak. Sishui memilih Muen. Bahkan sampai sekarang, saya masih ingat betapa senangnya Muen. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia melompat dan memeluknya. Dia bahkan memutar 3 putaran dengannya dalam pelukannya. Petik 2. Meskipun kami sepakat untuk menjadi teman baik, aku masih hancur saat itu. Saya pergi tanpa kembali. Ketika Muen datang untuk mengejarku, aku berlari dengan sekuat tenaga. Dia tidak mengejar saya karena dia harus mengurus Sishui. Petik 2. Huo Yuhao hanya bisa bertanya,
Penatua Long, tunggu sebentar. Mengapa saya mengetahui bahwa Sishui tidak memilih salah satu dari Anda? Sebaliknya, dia ingin kalian berdua bertarung setahun kemudian. Pemenang akan mendapatkannya. Tapi kalian berdua tidak pergi. Long Xiaoyao mendengus, kamu pasti sudah mendengar itu dari Little Swan. Dia hanya mendengarnya. Meskipun benar bahwa kita memang bertarung nanti, Sishui sudah bersamanya saat itu. Hanya saja mereka merahasiakannya. Petik 2. Setelah menghela nafas panjang, Long Xiaoyao berkata, aku sebenarnya orang yang sangat bangga. Saya sudah tahu ini sejak lama. Itu adalah pukulan terberat yang saya derita sepanjang hidup saya. Saya berjalan di jalan merasa sangat tersesat. Tanpa sadar, saya berjalan keluar kota dan memasuki hutan belantara. Saya sendirian, dan saya bahkan tidak tahu berapa lama saya berjalan. Hati saya benar-benar hancur. Rasa sakit karena ditolak cintanya sangat menyiksa. Saya benci Muen saat itu. Saya bahkan membenci Sishui. Saya tidak mengerti mengapa dia memilihnya. Saya yakin bahwa saya lebih tampan. Saya bisa tahu dari mata Sishui bahwa dia menyukai saya. Petik 2. Mungkin kamu akan menertawakanku, tapi aku benar-benar percaya diri. Namun, dia masih memilih Muen pada akhirnya. Jangan bilang itu karena dia berasal dari Shrek Academy. Saya marah. Saya benar-benar marah. Namun, saya tidak bisa kembali. Aku sudah berjanji pada Muen bahwa kita akan tetap berteman baik tidak peduli siapa yang dia pilih. Saya tidak bisa kembali dan bertarung untuknya lagi. Itu sebabnya saya pergi. Ketika saya pergi selama 1 tahun penuh. Saya mendominasi benua untuk 1 tahun itu. Saya menyerang yang kuat dan membantu yang lemah. Saya jauh lebih berat dan ganas daripada sebelumnya. Sebenarnya, saya mencari informasi tentang mereka berdua. Keduanya mendominasi sebagai pasangan di benua itu, dan menjadi tokoh terkemuka dalam generasi muda para penguasa jiwa. Petik 2. Waktu tidak membuatku merasa lebih baik. Akhirnya, saya masih memutuskan untuk pergi dan menemukan mereka. Saya ingin menyaksikan sendiri betapa bahagianya mereka. Saya tahu bahwa tidak mudah bagi saya untuk melepaskan diri dari perasaan saya. Saya adalah orang yang keras kepala. Itu sebabnya saya akhirnya ingin melihat. Tidak peduli apa yang terjadi, saya harus melihat. Petik 2. Takdir memutuskan bahwa kita harus bertemu lagi. Mereka sangat bahagia bersama. Ketika Muen melihatku, dia sedikit canggung. Setelah menghibur saya, kami bahkan minum sampai kami berdua mabuk. Namun, anehnya saya merasa tenang. Saya tidak lagi menyalahkan Muen ketika saya melihatnya. Guru Anda adalah orang yang baik. Dia benar-benar orang yang baik. Saya sepenuhnya percaya bahwa dia tidak memainkan trik apapun ketika kami mengejar Sishui. Menyukai seseorang tidak bisa berubah. Jika Anda menyukai seseorang, Anda menyukai orang itu. Jika Anda tidak menyukai seseorang, Anda tidak menyukai orang itu. Kemudian, saya tiba-tiba merasa bahwa akhirnya saya bisa melepaskannya. Itu membuat saya sangat senang. Itu bagus untuk bisa melepaskan. Setidaknya tidak ada orang lain yang harus disakiti lagi, dan saya sendiri tidak perlu disakiti lagi. Petik 2. Sishui juga sangat tenang ketika dia bertemu denganku. Dia tidak sedekat dia setahun yang lalu. Dia menjadi sangat lembut saat itu. Sepertinya dia siap menjadi istri Muen. Saya berharap mereka berdua baik-baik saja. Petik 2. Aku merasa itu tidak adil, itulah sebabnya aku melamar Muen. Saya berharap untuk menggunakan pertarungan untuk mengurangi rasa sakit di hati saya. Saya bertarung dengan Muen di depan sekelompok orang dari Shrek Academy. Saya kalah, dan kalah sangat tragis. Muen telah tumbuh banyak dalam 1 tahun. Mungkin itu karena cinta. Kemampuan keseluruhannya adalah tingkat di atas saya. Tentu saja, itu mungkin juga karena saya putus asa selama setahun penuh. Petik 2. Kami pergi minum. Saya menikmati banyak alkohol dan benar-benar terbuang. Muen juga mabuk. Ketika saya bangun di tengah malam, kepala saya terbelah. Di dalam ruangan, hanya Muen dan aku ada di sekitar. Sishui telah menghilang. Petik 2. Ada catatan di atas meja. Itu di samping Muen, dan itu ditulis oleh Sishui.
Dia menyuruhnya untuk mandi sebelum kembali ke kamar setelah dia bangun. Saya tahu bahwa Sishui adalah orang yang bersih. Dia tidak berubah. Petik 2. Aku mengambil catatan itu dan berjalan keluar. Saya berjalan ke kamarnya. Pintunya terbuka, dan dia sepertinya tertidur. Ketika saya masuk, saya mencium aroma. Saya tidak terlalu terganggu saat itu, dan hanya diam-diam berjalan ke samping tempat tidur. Saya hanya ingin melihatnya sebelum pergi. Kemudian, saya berpikir bahwa ini adalah kali terakhir saya melihatnya. Di masa depan, saya tidak akan melihat mereka lagi, kalau itu menghancurkan hati saya. Petik 2. Ketika aku berjalan ke samping tempat tidur, suara Sishui terdengar. Dia berkata, "Mengapa kamu terlambat begini? Saya sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Anda tidak dapat melarikan diri saya hari ini. Mengapa kita harus menunggu sampai menikah sebelum kita bersama? Kita bisa bersama malam ini. Apakah Anda mencium aroma wewangian? Hehe, ini racun yang kubuat. Ini disebut fragrance of spring wind and rain." Setelah mendengar suaranya, aku tidak berani bergerak. Saya takut ketahuan. Apa yang harus saya lakukan sekarang setelah saya masuk ke kamarnya? Setelah mendengar kata-katanya, saya heran. Meskipun aku tidak tahu apa itu fragrance of spring wind and rain, aku bisa menebaknya. Aliran hangat langsung masuk ke otak saya. Rasionalitas saya memberitahu saya bahwa saya harus melarikan diri dan menemukan tempat untuk menetralkan racun. Namun, saya tidak tahan untuk pergi. Jantungku berdegup kencang. Saya melakukan sesuatu yang saya sesali seumur hidup. Sishui menarikku masuk. Ruangan itu sangat gelap. Napasnya sangat cepat. Jadi milikku. Ketika saya menyentuh kulitnya, emosi yang telah saya tekan selama setahun lepaskan. Saya melompat padanya seperti binatang buas. Petik 2. Setelah mendengar sampai di sini, Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa tidak membuka mata mereka lebar-lebar. Ini benar-benar berkah tersembunyi. Belum lagi bahwa Penatua Suan tidak akan tahu tentang ini. Saya yakin Penatuamu juga tidak tahu, kan? Tiba-tiba, mereka tidak tahu harus berkata apa. Huo Yuhao bahkan diam-diam merasa lega bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi pada mereka. Long Xiaoyao meneguk anggur lagi dan berteriak sekeras-kerasnya, "Gelas lagi." Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, terbukti dia masih sangat peduli tentang masalah ini. Rasa sakit di matanya tidak bisa disembunyikan. Huo Yuhao dengan lembut bertanya, "Penatua, sudah lama sekali. Apa yang terjadi setelah itu?" Long Xiaoyao menghela nafas. "Ketika aku bangun, Sishui sudah bangun. Dia duduk di sampingku. Ada belati di tangannya, yang perlahan bergerak ke arah dadanya. Saya terkejut. Aku dengan cepat meraih pisau belati, meskipun itu menusukku. Hati saya sangat sedih. Saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan besar. Itu juga pada saat itu bahwa Muen memanggil Sishui." Petik 2. Saat dia menutup matanya, tubuh Long Xiaoyao sedikit bergetar. Lebih dari 100 tahun telah berlalu, tetapi ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi saat itu, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ini menunjukkan betapa canggung situasinya baginya. Bibir Huo Yuhao berputar. Bagaimana Long Xiaoyao menjadi satu-satunya yang disiksa oleh kejadian ini? Guru dan Ye Sishui keduanya adalah korban juga. Siapa yang bisa disalahkan atas kejadian ini? Long Xiaoyao salah. Dia seharusnya lari. Namun, dia sangat mencintai Ye Sishui. Apakah cintanya salah? Bagaimana dengan Ye Sishui? Guru adalah orang yang jujur. Dia hanya meracuni dia untuk lebih dekat dengannya. Dia bahkan mungkin berusaha membuatnya tidak cemburu. Sementara tindakannya agak ekstrim, apakah itu salah? Adapun guru, dia yang paling menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kekasihnya dan sahabatnya sebenarnya. Huo Yuhao tidak bisa bertanya lebih jauh. Dia menempatkan dirinya pada posisi mereka. Jika dia salah satu dari mereka, dia tidak akan bisa menerima nasib. Anggur malt tiba lagi. Long Xiaoyao meneguk anggur semakin banyak. Sebuah flus tidak sehat muncul di wajahnya. Pelayan dengan tergesa-gesa berkata, "Penatua panjang, minum lebih lambat. Ini tidak baik untuk tubuh Anda jika Anda minum terlalu cepat." Petik 2.
Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ambil cangkirnya. Saya tidak minum lagi. Saya hanya akan duduk sebentar. Petik 2. Baiklah, tidak masalah. Anda dan teman Anda bisa duduk selama yang Anda inginkan. Pelayan mengambil gelas itu. Long Xiaoyao membuka matanya sekali lagi. Dia memandang Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan getir. Sepertinya ceritanya telah berakhir. Aku berutang Sis Hui. Hutang ini tidak bisa dilunasi. Itu pertama kalinya dia. Saya berutang Muen juga. Saya juga tidak bisa membayar hutang saya kepadanya. Sekarang, Anda harus tahu mengapa saya melakukan semua kejahatan ini. Saya tahu bahwa Sis Hui membunuh dengan gereja Roh Kudusnya, tetapi saya masih memilih untuk melindunginya. Saya pikir saya bisa melupakan, tetapi saya tidak bisa. Bahkan setelah melihatnya selama beberapa dekade, saya masih dapat mengingat semuanya dengan jelas. Itu sebabnya saya tidak bisa menghentikannya, apapun yang dilakukannya. Saya tidak punya hak itu. Ketika saya melakukan kesalahan besar itu, hidup saya bukan milik saya lagi. Petik 2. Dibandingkan dengan Muen, Sis Hui lebih terluka. Saya adalah orang yang menghancurkan hidupnya. Aku mencintainya, dan aku rela mengorbankan segalanya untuknya. Hidupku juga miliknya. Aku hanya bisa mati sebelum dia. Jika dia mati sebelum aku akan mengikutinya. Itu sebabnya tidak ada yang bisa membujuk saya untuk meninggalkannya. Hidupku telah lama terikat pada hidupnya. Petik 2. Napas Long Xiaoyao menjadi sedikit berat. Namun, ada ekspresi lega di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menceritakan kisahnya setelah bertahun-tahun. Meskipun dia tidak menyelesaikan ceritanya, siapapun dapat menebak bahwa apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi. Huo Yuhao juga memiliki perasaan campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia harus mengasihani naga suci kegelapan atau merasa sedih untuk gurunya. Mungkin, tragedi ini adalah pengaturan nasib. Long Xiaoyao berdiri dan berkata, "Aku harus pergi. Hargai orang di depan Anda, anak muda. Ingat, cari saya ketika kultivasi Anda mencapai peringkat 98. Saya akan pergi dan menjemput Sis Hui sekarang." Setelah selesai berbicara, dia mengambil langkah besar. Huo Yuhao dan Tang Wutong tetap di tempat mereka tanpa bergerak. Situasi sepertinya menjadi lebih kompleks. Setelah mendengarkan cerita Long Xiaoyao dan Ye Sis Hui, mereka masih tidak dapat mengubah sikap mereka, meskipun mereka mengasihani dia atas apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, Ye Sis Hui adalah dalang sebenarnya dari Gereja Roh Kudus. Di bawah kepemimpinannya, Gereja Roh Kudus telah membunuh banyak orang. Bahkan Long Xiaoyao dicurigai membantunya. Itu adalah fakta yang tidak bisa dihapus. Mereka tidak akan menjadi kurang bermusuhan, tetapi mereka lebih pengertian. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan tertawa getir. Selama ini, saya merasa bahwa kami sangat menderita. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang telah dilalui oleh guru, Penatua Long dan Ye Sis Hui. Kami cukup beruntung. Setidaknya kita bersama. Saya benar-benar puas sekarang. Saya benar-benar ingin pergi dengan Anda dan menemukan tempat yang tenang di mana kita dapat hidup bersama. Kadang-kadang, kita bisa melihat rekan tim kita. Sebesar apa itu? Petik 2. Tang Wutong berdiri dan berjalan ke sisi Huo Yuhao. Dia duduk di pangkuannya dan memeluk lehernya. Dia benar-benar menempatkan wajahnya di pelukannya. Huo Yuhao merasakan sesuatu yang basah. Tubuh Tang Wutong sedikit gemetar. Dia telah menekan emosinya ketika Long Xiaoyao menceritakan kisahnya sebelumnya, tapi saat ini, dia benar-benar melepaskannya. Guru benar-benar terlalu menyedihkan. Saya bisa membayangkan mengapa dia berjuang begitu keras melawan Body Sect. Mengingat kemampuannya, dia tidak akan terluka dengan mudah. Jika tidak melindungi Shrek, dia mungkin sudah memilih untuk membebaskan dirinya. Rasa sakit yang dia alami pasti lebih dalam dari apa yang Penatua Long alami. Tang Wutong berkata dengan lembut. Huo Yuhao mengangguk dalam diam. Muen tidak pernah memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di antara dia, Ye Sis Hui dan Long Xiaoyao sebelumnya. Dia telah menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri sampai hari dia meninggal. Dalam pikiran Huo Yuhao, sosok Penatua Mu muncul kembali. Dia mengingat wajah Manula,
dan mata Huo Yuhao mulai memerah. Kekaisaran Sunmun, Istana Kekaisaran. Ye Sishui duduk dan memegang secangkir teh di tangannya. Dia diam-diam mencicipi teh. Istana Kekaisaran Sunmun Empire sangat istimewa dalam hal menyajikan teh. Hanya daun teh terbaik yang setengah fermentasi yang dipilih. Mereka dipersiapkan secara khusus. Setiap tahun, sangat sedikit produksi daun teh tersebut. Hanya anggota keluarga kekaisaran yang diberi hak istimewa untuk menikmati teh seperti itu. Ye Sishui sangat tenang sekarang. Su Tianran sedang duduk di kursi utama. Di sebelahnya ada Ju Si. Penatua Ye, masalah ini mungkin benar-benar kesalahpahaman. Saya masih berharap bahwa Anda bisa murah hati. Saya bersedia menebus kesalahan gereja. Jika ada yang Anda butuhkan, tolong beritahu saya. Su Tianran terlihat sangat sopan, dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Ju Zi juga mengenakan kuning cerah di sampingnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bahkan tidak bereaksi sama sekali. Ye Sishui meletakkan cangkir teh. Dia menoleh ke Ju Zi dan berkata, "Yang mulia, bagaimana jika saya menginginkan seseorang? Bagaimana jika saya hanya menginginkan satu orang?" Petik 2. Ekspresi Su Tianran menegang. Meskipun dia tahu siapa yang diinginkan Ye Sishui, dia masih bertanya, "Siapa yang kamu inginkan?" Ye Sishui tertawa dingin, "Saya ingin Yang Mulia mengikuti saya ke gereja Roh Kudus." Apakah itu mungkin? Ju Zi duduk di sana dengan tenang dan tampaknya benar-benar siap untuk mematuhi instruksi yang diberikan Su Tianran untuknya. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Ekspresi Su Tianran sedikit berubah, dan dia menjawab, "Penatua Ye, aku khawatir itu tidak bisa terjadi. Istana batinku terlalu kosong. Saya hanya punya ratu. Kami sangat dekat satu sama lain. Kejadian ini sedikit aneh. Kenapa kita tidak bicara setelah menyelidiki dengan cermat?" Petik 2. Ye Sishui melambai padanya dan berkata, "Tidak perlu. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan alasan. Saya tidak mengharapkan Anda untuk menyelidiki apapun. Selanjutnya, dari tindakan Anda, saya tahu apa pilihan Anda. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saya bisa mengerti apa yang dipikirkan Yang Mulia. Saya hanya bercanda sebelumnya. Karena Anda telah memutuskan untuk menyerah, saya hanya punya satu keinginan, yaitu agar Anda melepaskan gereja Roh Kudus. Saya bersedia meninggalkan kekaisaran bersama gereja. Kami hanya menginginkan kedamaian." Petik 2. Su Tianran tertegun saat melihat Ye Sishui. Apakah dia masih dewa kematian Douluo yang dia kenal? Ini bukan sesuatu yang dia tahu bisa dia katakan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia bertingkah seperti ini? Ye Sishui mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya sekali lagi. Dia menghela nafas, "Aku lelah. Saya tidak memiliki keinginan lain dalam hidup saya lagi. Saya hanya berharap untuk menjalani sisa hidup saya dengan damai. Yang Mulia, Anda harus mengakui bahwa gereja telah berkontribusi pada kekaisaran, meskipun kami telah membawa Anda banyak masalah. Saya harap ini akan membuat Anda menunjukkan belas kasihan pada kami. Saya akan puas kalau begitu." Petik 2. Su Tianran tertawa dan bertanya, "Penatua Ye, apa yang kamu bicarakan? Apakah gereja Anda ingin tinggal atau pergi terserah Anda. Apapun yang terjadi, gereja akan selalu menjadi mitra bagi kekaisaran. Hanya saja, tentang gerejamu menjadi gereja nasional." Ye Sishui tertawa sedikit. "Itu hanya sebuah gelar. Kami tidak membutuhkannya. Anda bisa mengambilnya kembali. Saya datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa kami tidak akan membalas dendam. Kami hanya berharap untuk mendapatkan kedamaian. Hanya itu yang ingin saya katakan. Yang Mulia, harap berhati-hati. Saya akan pergi." Ye Sishui berdiri dan perlahan berjalan keluar. Dia tampak agak lambat, dan dia juga tampak sangat tua. Su Tianran berdiri dan memberi isyarat. Namun, dia tidak bergerak satu inci pun. Dia hanya menyaksikan dewa kematian Douluo perlahan berjalan keluar dari aula istana. Ju Zi ragu ketika dia melihat Su Tianran. Dia dengan lembut bertanya, "Yang Mulia, apakah Anda pikir dia nyata?" Su Tianran mengangkat bahu dan menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Apakah dia akan jinak? Semakin dia berusaha terlihat lemah,
semakin besar masalahnya. Dia hanya mencoba membuat kita mati rasa. Kita tidak hanya harus melanjutkan rencana kita, tetapi kita juga harus lebih cepat dengannya. Petik 2. Sebuah cahaya muncul di mata Juzi. Jadi sekarang, Su Tianran mengangguk dan mengusap tangan kanannya dengan paksa. Juzi tiba-tiba berdiri dan berbalik sebelum berjalan pergi. Ye Sishui mengungkapkan ekspresi lega di wajahnya saat dia berjalan keluar dari aula istana. Dia akhirnya mengatakan apa yang harus dia katakan. Sudah waktunya baginya untuk pergi. Tidak peduli apakah Su Tianran percaya padanya, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Itu dari lubuk hatinya. Saya benar-benar lelah setelah bertahun-tahun. Saya sangat lelah. Guru, apapun yang terjadi, saya telah memenuhi apa yang Anda inginkan. Di masa depan, saya hanya ingin hidup untuk saya dan dia. Saat Ye Sishui terus berjalan, dia tidak lagi lamban seperti sebelumnya. Apa yang menggantikannya adalah kelincahan. Kelincahan yang muncul setelah dia meletakkan semuanya. Ada senyum di wajahnya. Wajah putih pucatnya memancarkan sedikit kemerahan. Dia akhirnya bisa meletakkan semuanya sekarang.